Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Film kita kali ini berbahasa Telugu guys, judulnya Arjun Suravaram yang dirilis pada tahun 2019. Bayangin guys, lu udah capek-capek kuliah, nguras pikiran, tenaga, dan tentu saja dana yang tidak sedikit. Tiba-tiba suatu hari lu dituduh memasukkan ijazah, sertifikat, dan dokumen-dokumen lain. Bahkan sampai ditangkap. Kacau kan? Terus siapa yang mau disalahin coba? Apa pihak universitas? Atau ada sesuatu yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya? Oke yuk, daripada kelamaan mendingan langsung saja kita hantam ke plotnya. Film dibuka dengan aksi protes kelompok orang di depan kantor polisi. Mereka menuntut agar polisi segera menangkap orang yang bernama Arjun. Dan tak lama kemudian, datanglah seorang pria bersweater hitam berjalan santai di tengah-tengah kerumunan, lalu masuk ke kantor polisi. Rupanya orang itu Arjun Lenin Suravaram yang datang untuk menyerahkan diri. Dia langsung diinterogasi oleh Kisore, Arjun Lenin Suravaram, anak dari Suravaram Chandrasekhar, seorang jurnalis yang sebentar lagi akan pensiun. Ayah Arjun emosi saat melihat berita yang dia bawakan sendiri. Menurut dia, berita tersebut tidak ada faedahnya buat masyarakat. Contohnya berita yang ini. Isinya tentang seorang menteri yang menyerahkan rincian asetnya ke KPU senilai 8,5 juta rupiah. Padahal harga mobilnya saja lebih 20 juta. Lalu berita artis Bollywood yang sukses diet ketat di mana setengah populasi di negara mereka terpaksa kelaparan karena kemiskinan. Mendengar suaminya ngoceh-ngoceh, ibu Arjun pun kesal. Frustasi di tempat kerja tapi diluapinnya di rumah. Kenapa nggak bicara langsung ke mereka, kata ibu Arjun. Rupanya ayah Arjun sudah protes berkali-kali jika mendapatkan berita unfaedah. Tapi dia malah diomelin balik. Lalu dipersilakan mengundurkan diri jika dia tidak mau melakukannya. Ayah Arjun merindukan hari-hari di mana ada moral dan etika di dalam jurnalisme. Yang menurutnya sekarang telah hilang. Maka dari itu ayah Arjun menginginkan anaknya jangan sampai masuk ke dalam media. Mendingan jadi IT seperti sekarang, nggak perlu megang-megang kamera ataupun mikrofon. Mendengar hal itu, ibu Arjun cuma ngangguk-ngangguk. Padahal sekarang Arjun sudah menjadi reporter TV dan ibunya tahu akan hal itu. Sekarang Arjun sedang melakukan investigasi di klub milik salah satu politisi yang tidak tersentuh oleh polisi, di mana klub tersebut dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba. Dan yang lebih miris lagi, banyak anak-anak di bawah umur yang nongkrong di tempat tersebut. Karena guncangan, tiba-tiba kamera yang dipasang Arjun copot, lalu ditemukan oleh Kavya. Arjun mengatakan kalau itu kunci mobilnya. Tapi Kavya tahu kalau itu bukan kunci, tapi kamera. Kavya curiga kalau mereka menggunakan kamera itu untuk merekam wanita-wanita seksi. Lalu dia mengancam akan menyerahkan kamera itu ke security. Berhubung Kavya tidak bisa mendengar penjelasan Arjun dengan jelas, Rambabu berteriak lantang kalau tujuan mereka datang ke sana untuk menyelidiki kasus narkoba. Tepat ketika soundnya dimatikan. Alhasil mereka langsung dikejar oleh security. Rupanya Kavya ini calon jurnalis, makanya dia tahu benda itu sebuah kamera, bukan kunci mobil. Kemudian Arjun mengaku kalau mereka dari saluran BBC. Nyaris sia-sia pekerjaan mereka karena tas yang dibawa Rambabu berhasil direbut oleh security. Untungnya kamera yang ditemukan Kavya masih aman. Sejak pertemuan itu mereka menjalin pertemanan. Arjun mempunyai teman seorang pengacara namanya Balaji, yang ayahnya juga berteman dekat dengan ayah Arjun. Tujuan Balaji datang ke sana meminta bantuan Arjun. Berhubung sampai saat ini dia belum juga mendapatkan job, Balaji meminta agar Arjun menjadikan dia panelis di dalam sebuah acara debat. Nah, di sana dia akan menunjukkan skillnya. Akhirnya Arjun mengabulkan keinginan Balaji. Awalnya Balaji hanya melongo mendengar orang adu mulut. Sekalinya ngomong, bukannya nyelesain masalah, dia malah nambahin masalah karena salah paham dengan narasumber.
Dan ketika Arjun ingin mengatasinya, tiba-tiba nongol Kavya. Arjun langsung menelpon Kavya. Rupanya Kavya karyawan baru di sana. Tadinya Kavya juga ingin menelpon Arjun untuk mengajak dia ketemuan. Kacau dong jadinya. Dan ternyata Kavya anak CEO yang baru pulang dari Inggris menyelesaikan kuliahnya. Ketika CEO mengenalkan Kavya kepada yang lain, Arjun dan temannya menyelinap keluar. Tapi ketahuan karena kebodohan Balaji. Dia menarik pintu yang seharusnya didorong. Akhirnya sekalianlah Kavya dikenalin dengan Rambabu dan Arjun karyawan teladan yang baru bergabung selama 1 tahun. Yang ujung-ujungnya Arjun kena tampol. Nah, ini dia Subarao, bokapnya Balaji. Baru datang aja dia langsung ngoceh-ngoceh dan berdebat dengan anaknya. Memang sih si Balaji ini ngelawan aja terus. Selalu ngejawab kalau dinasehatin. Beruntung lu punya bokap kayak gini. Kalau gue usir lu dari rumah, kata ayah Arjun. Akhirnya si Arjun langsung pergi, katanya sedang ada pekerjaan yang mendesak. Ternyata Arjun sama sekali tidak mencari berita buat diviralkan. Dia memanggil para orang tua bocah-bocah di bawah umur yang berhasil dia rekam. Bukan untuk meminta uang agar beritanya tidak disiarkan, tapi untuk mengajak mereka meluangkan waktu buat anak-anak mereka. Memukul atau memarahi anak tidak akan berpengaruh, tapi sebaliknya duduklah bersama mereka, bicaralah dan luangkan waktu untuk mereka, ujar Arjun. Arjun menjamin bahwa rekaman itu tidak akan pernah dia siarkan. Karena pemikiran Arjun itulah ayah Kavya menjadi salut. Dulu sebelum resmi bergabung, Arjun pernah mengatakan bahwa bekerja di BBC adalah impiannya. Maka dari itu ayah Kavya setuju untuk mempekerjakan Arjun. Ya, hitung-hitung buat pengalaman dan sebagai batu loncatan buat Arjun. Bak mimpi di siang bolong. Tiba-tiba Arjun mendapatkan panggilan interview dari BBC untuk posisi jurnalis investigasi. Dia pun langsung OTW ke sana. Dengan ketajaman analisanya, Arjun berhasil melewati tes, walaupun awalnya dia disepelekan oleh bapak ini. Dan akhirnya Arjun pun diterima. Thank you, sir. Semua orang di kantor mengucapkan selamat kepada Arjun. Mereka ikut senang dengan pencapaian Arjun. Rupanya Kavya lah yang mengirimkan hasil-hasil investigasi Arjun ke BBC. Arjun pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Kavya. Ya, namanya juga cewek, jaim-jaim gitu deh gayanya. Dan hubungan mereka pun membaik. Ketika mereka sedang kencan, tiba-tiba polisi datang menangkap Arjun. Dia dituduh memalsukan sertifikat gelarnya bersama dengan 4 orang yang lain. Excuse me, sir. Balaji dan ayah Arjun juga datang ke sana. Lalu SCP Sarifkan menjelaskan bahwa 5 orang ini melakukan pemalsuan pinjaman pendidikan. Mereka menipu bank dan mengambil pinjaman pendidikan dengan menyerahkan dokumen-dokumen palsu untuk membuktikan kalau mereka sedang melanjutkan kuliah di luar negeri. Dengan total kerugian 130 juta rupiah. Hampir 26 miliar rupiah. Polisi mempunyai bukti lengkap, mulai dari sertifikat palsu, paspor, KTP, SIM, dan dokumen palsu lainnya. Sebelumnya, polisi tidak bisa melacak alamat mereka karena semuanya salah. 3 hari yang lewat, BBC melakukan proses verifikasi data Arjun ke kantor polisi. Nah, dari BBC lah polisi bisa mengetahui alamat Arjun yang asli. Dengan cara yang sama, mereka juga berhasil menangkap yang lain. Arjun dan yang lainnya sangat bingung karena mereka sama sekali tidak pernah melakukan hal itu. Dokumen-dokumen itu terlihat sama persis dengan yang asli. Nomor ID mereka, tanda tangan dan juga foto-foto mereka. Otomatis susah dong buat bela diri karena bukti-buktinya sangat konkret. Dan gara-gara masalah itu akhirnya ayah Arjun sekarang tahu kalau anaknya tidak lagi menjadi IT. Terjadi insiden ketika ayah Arjun didorong. Arjun yang murka langsung menendang polisi tersebut yang akhirnya dia menjadi bulan-bulanan.
చేస్తారా చిన్నపిల్లడు సార్ మీరు దండం పెడతారు. Singkat cerita, sidang pun digelar. Berdasarkan bukti-bukti, kelima orang ini dinyatakan telah bersekongkol menipu bank. Mereka dijatuhi hukuman 7 tahun penjara, lalu diwajibkan membayar total kerugian bank dalam waktu 10 hari ke depan. Dan sertifikat para terdakwa dicabut. Terdakwa Kartik memohon supaya dipinjamkan handphone. Dia ingin mengetahui kondisi ayahnya yang akan menjalani operasi. Kartik sangat frustasi. Dia merasa tidak berguna menjadi anak karena gagal mencarikan uang buat operasi. Yang akhirnya dia memutuskan bunuh diri. కార్తీక Gara-gara kejadian itu, keempat terdakwa lainnya diberikan bebas bersyarat. Polisi juga memeriksa pejabat bank di mana manajernya dilaporkan menghilang. Kemudian ayah Arjun berencana menjual rumah beserta isinya untuk membayar ganti rugi. Tiba-tiba muncul Subarao. Menyerahkan uang ke mereka tidak akan menyelesaikan masalah. Semua gelar dan sertifikat anak Anda telah dicabut. Sia-sia dong Anda nyekolahin dia. Sekarang tugas kita mencari tahu dalang sebenarnya, kata Subarao. Lalu Subarao menunjukkan detail kasus itu kepada Arjun, di mana mereka berlima berasal dari daerah yang berbeda dan perguruan tinggi yang berbeda. Artinya mereka tidak saling kenal. Tapi mereka dikatakan bersekongkol. Bukankah itu aneh? Mendadak Arjun menemukan sebuah pola. Jika sertifikat asli dan yang palsu di kantor polisi fotonya sama, masih oke lah. Tapi kenapa SIM palsu, paspor, dan dokumen-dokumen palsu lainnya juga menggunakan foto itu? Selain di universitas, Arjun pernah menggunakan foto itu di tempat lain, yaitu kantor konsultan DOT. Mereka pun langsung OTW ke tempat tersebut. Tapi tutup. Menurut informasi di sekitar, kantor itu sudah lama tutup. Dan langsung dibobol oleh Arjun. Menurut Arjun, pasti ada orang yang diam-diam datang ke sana karena gemboknya terlihat masih mulus. లాక్ ఎందుకు ఇంత ఫ్రెష్గా ఉంది అంటే ఎవరికి తెలియకుండా ఎవరు ఇక్కడ వస్తారా Tapi mereka tidak bisa menemukan petunjuk. Subarao curiga kalau sertifikat itu bocor dari perguruan tinggi Arjun. Karena amukan Arjun, puluhan sertifikat berjatuhan dari plafon ruangan. Mereka menemukan sertifikat yang diduga palsu, hologram, dan stempel dari berbagai perguruan tinggi. Menurut Arjun, orang-orang ini tidak hanya memasukkan ijazah dan sertifikat, tapi mereka juga menjualnya. Arjun ingin melacak pemilik sertifikat itu dengan menggunakan media. Dia ingin berita ini dibikin dalam format yang sama lalu disiarkan secara serentak di 13 stasiun berita yang berada di negara bagian Andhra Pradesh dan Telangana. Kenapa harus serentak? Supaya mereka aman. అలా చేస్తేనే మనం దొరకకుండా ఉంటాం. Singkat cerita, berita itu pun disiarkan. Media mengatakan puluhan sertifikat palsu ditemukan saat dilakukan penggerebekan oleh Satuan Tugas Khusus di Hyderabad. Mungkin sekarang orang-orang yang ada di sertifikat ini sedang bekerja di sektor-sektor pemerintahan ataupun swasta. Berita itu langsung membuat heboh. Nah, ini dia dalangnya, Tura Sarkar. Menurut berita, ada 52 sertifikat yang ditemukan. Setelah mengecek kantor cabang mereka yang dibobol, ternyata hanya ada 51 sertifikat. Rupanya si Arjun memasukkan sertifikat Balaji buat dijadikan umpan. Sarkar sadar kalau mereka sedang dipancing, lalu dia menyuruh anaknya mengikuti Balaji untuk mencari tahu siapa yang main-main dengannya. వీటిని ఫాలో చేస్తే పాడెవడవుతుంది. Selanjutnya Arjun menyuruh Balaji pergi ke tempat ramai, yang ternyata Balaji sudah diikuti oleh beberapa orang. Lalu Arjun menyuruh Balaji sok kenal sok dekat dengan salah satu orang di sana, agar kubu Sarkar mengira orang itulah yang mereka cari. Awalnya berhasil, tapi karena kesal sudah ditipu, anak Sarkar menyuruh anggotanya untuk menghabisi Balaji. Yang akhirnya si Arjun turun tangan.
dan Balaji diculik. Inilah sebenarnya yang diinginkan Arjun agar dia bisa mengikuti orang-orang itu untuk melacak si pelaku. Di sisi lain, Sarkar memarahi anaknya karena menculik Balaji. Berhubung sudah terlanjur, ya udah habisi aja sekalian lalu bakar semua barang bukti yang ada di kantor tersebut, perintah Sarkar. Tapi nggak kesampaian karena Arjun sudah keburu datang. Yang akhirnya anak Sarkar tewas nggak sengaja. Gara-gara kejadian itu dan kantor DOT yang sebelumnya dibobol, polisi menyegel semua kantor cabang DOT. Kemudian polisi merilis foto orang yang ditemukan tewas, yang ternyata orangnya beda. Kaget dong Arjun, kok bisa berubah? Tak hanya itu, rupanya 52 sertifikat yang mereka bilang palsu semuanya sudah diperiksa dan dijamin semuanya asli. Polisi memperingati media, jika ada saluran berita yang menyiarkan berita hoax lagi, polisi akan mengambil tindakan hukum. Subarao yang ikut memeriksa sertifikat itu meyakinkan Arjun bahwa pernyataan yang disampaikan polisi benar. Arjun semakin penasaran. Kalau sertifikat itu asli, kenapa si Balaji diculik dan mayat orang yang tewas ditukar? Kemudian dia menyimpulkan mungkin memang mereka dalangnya, dan orang yang tewas ini salah satu orang penting di jaringan tersebut. Dia sangat yakin orang-orang itu pasti akan mencari mereka. Benar saja, Sarkar langsung turun gunung. Dia pergi ke TKP mencari petunjuk yang mungkin terlewatkan oleh polisi. Rupanya Arjun menyembunyikan sebuah kamera sensor gerak di TKP. Di waktu yang sama, Arjun ingin mengambil kamera tersebut, yang kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh Sarkar. Beruntung dia berhasil kabur dan Sarkar belum sempat melihat wajahnya. Ternyata mayat itu benar-benar ditukar dengan mayat anggota Sarkar. Sekarang Sarkar yang kepo. Kalau orang yang mereka cari ini seorang polisi, ada dua kemungkinan. Pertama, orang itu ingin uang atau ingin ketenaran. Jika dia ingin uang, pasti sudah mendapatkan mereka. Kalau ingin ketenaran, pasti orang itu sudah berkoar-koar di media. Pasti polisi lah, kan dia tadi kabur pakai mobil polisi. Terus berita hoax sebelumnya disiarkan serentak. Mana berani media kalau tidak ada campur tangan polisi, ujar anak buah Sarkar. Rupanya Sarkar baru tahu kalau berita itu disiarkan serentak. Dia langsung menyuruh anak buahnya mencari info ke semua reporter TV yang menyiarkan berita tersebut. Arjun yang baru sadar ingin melanjutkan investigasi, tapi orang tuanya melarang keras. Ayahnya khawatir dengan keselamatan Arjun. Dalam jangka waktu 10 tahun ini sudah 73 reporter TV terbunuh gara-gara ingin mengungkapkan sebuah kasus ke publik. Apa itu belum cukup? Kalian semua sudah gila. Hanya demi berita Anda menjual jiwa Anda. Yang Anda lakukan bukan jurnalisme, tetapi prostitusi, ujar ayah Arjun. Mendengar hal itu, Arjun pun kesal, lalu menarik ayahnya ke kamar. Rupanya Arjun sudah mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan sertifikat dan ijazah palsu. Dan juga sertifikat yang dia temukan di kantor DOT. Arjun sangat yakin orang-orang di belakang DOT ini sindikat pembuat dokumen-dokumen palsu. Berapa banyak orang yang menjadi pengangguran gara-gara dokumen palsu ini? Terus apa jadinya jika mereka yang tidak kompeten di bidangnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan sertifikat tersebut? Contoh kasus bangunan sekolah yang ambruk beberapa saat setelah diresmikan. 48 anak tewas dalam kejadian itu gara-gara satu insinyur palsu. Dan dia hanya ditahan selama 2 minggu.
Lalu bagaimana dengan pekerjaan dokter palsu dan insinyur-insinyur palsu lainnya yang tidak terekspos ke publik, ujar Arjun. Di sisi lain, Sarkar sedang merazia reporter TV. Rupanya berita itu diberikan secara estafet, dari TV ini ke TV ini, dan begitu seterusnya, yang otomatis memperlama pekerjaan mereka. Di waktu yang sama, Arjun menyuruh Rambabu mencari Murti, si insinyur palsu kasus sekolah ambruk, karena sertifikat Murti ditemukan Arjun di kantor DOT. Lalu Arjun pergi ke universitas untuk mengecek sertifikat Murti. Dan ternyata sertifikat itu asli. Karena masih kurang yakin, selanjutnya Arjun pergi memverifikasi sertifikat itu. Kenapa nggak pakai foto proses verifikasinya, Pak? Tanya Arjun. Karena saat sertifikat ini dibuat, mereka berumur 20-an. Sekarang berumur 40-an. Mereka sendiri bahkan lupa dengan wajah mereka yang dulu. Makanya pakai nomor unik, kata bapak itu. Dan hasilnya sertifikat itu sesuai dengan database, yang artinya sertifikat itu asli 100%. Makin dibuat penasaran dong si Arjun. Singkat cerita, Rambabu berhasil menemukan Murti. Arjun langsung menghajar Murti sampai dia buka mulut. Parah, mengeja kata engineering aja nggak bisa si Murti, tapi sekarang kerjanya di proyek. Dari Murti, Arjun diarahkan ke Abdul, anggota Sarkar tempat Murti membuat sertifikat. Murti pura-pura minta dibuatkan sertifikat buat iparnya. Akhirnya Murti terjun bebas. Singkat cerita, Arjun datang menemui Abdul. Sertifikat itu dihargai 200.000 rupiah. Lalu Arjun diminta kembali 2 hari lagi, yang artinya sertifikat itu tidak dibuat di sana. Kemudian Arjun bilang butuhnya sekarang karena besok pagi dia akan terbang ke Dubai. Otomatis si Abdul langsung curiga. Dengan cekatan, Kavia langsung memesankan tiket buat Arjun dan berhasil meyakinkan Abdul. Di sisi lain, Sarkar telah mendapatkan info dari mana sumber berita itu berasal. Dia pun langsung OTW ke sana. Baru aja Sarkar cabut, si Arjun tiba di istana Sarkar. Abdul kena marah karena membawa orang baru ke tempat itu. Tapi ya udah telanjur, si Arjun pun langsung diproses. Ketika yang lain pergi membuat sertifikat, si Arjun menyelinap ke ruangan database mereka. Akhirnya terungkap, rupanya Sarkar mengkloning ijazah dan sertifikat asli dengan cara mencocokkan nama. Yang dia butuhkan ID, ijazah, ataupun sertifikat asli. Jadi kalau kita pesan sertifikat ke mereka nggak bisa milih, harus sesuai dengan data yang mereka curi. Misalkan mereka punya data Balaji, kemudian ada orang minta dibuatkan sertifikat yang namanya juga Balaji. Nah, otomatis orang itu juga jadi pengacara. Kenapa? Supaya cocok saat dilakukan proses verifikasi. Kan cuma pakai nomor doang tuh. Kecuali dicek secara detail baru bisa ketahuan seperti yang dilakukan pihak bank. Terus dari mana mereka mendapatkan sertifikat sebanyak itu? Ya dari kantor-kantor konsultan mereka yang ternyata kantor mereka bukan hanya konsultan DOT. Sewaktu kita masuk ke konsultan mereka, sertifikat asli kita diminta sebagai persyaratan. Pas dibalikinnya yang palsu. Makanya sertifikat yang ditemukan Arjun di plafon semuanya asli. Semuanya hasil jarahan mereka. Di ruangan lain, anak Sarkar kaget melihat data yang diajukan Arjun karena sangat cocok dengan data yang mereka simpan. Mulai dari nama orang tua, tanggal lahir, dan fotonya juga sama. Alhasil Arjun ketahuan sedang menyusup. Sarkar merasa tidak asing dengan nama Arjun Lenin Suravaram. Lalu dia menyuruh anaknya mengecek nama Arjun di daftar pinjaman pendidikan. Dan lagi-lagi cocok. Udah nyuri sertifikat, menjual dokumen palsu, plus menipu bank. Keren kan? Wajar sih rumahnya kayak istana.
Kemudian Arjun mentransfer semua data Sarkar ke komputer di mobil untuk dijadikan barang bukti. అర్జున్ నువ్వు ఎక్కడున్నావు వాళ్ళకి తెలిసిపోయిందిరా. Supaya lebih aman, Arjun menyuruh Kavya menyerahkan harddisk itu ke Subarao. Tapi Kavya memutuskan balik lagi, lalu dia menyuruh Balaji pergi duluan. Nah, anak Sarkar yang ini berantemnya lebih jago. Kayaknya nggak bakalan mati ketusuk paku dia. Ketika Arjun meminta Subarao membawa harddisk itu ke stasiun TV, tiba-tiba dia dipanggil SCP, menanyakan perihal Arjun yang datang ke TKP pembunuhan, di mana Subarao juga kedapatan membawa Arjun malam itu. Alhasil Subarao dituduh membantu pelaku kriminal melarikan diri. Untuk meyakinkan SCP bahwa Arjun bukan pelaku kriminal, Subarao membawa SCP ke rumah Arjun, yang rumahnya itu sekarang telah dikosongkan Arjun untuk keselamatan orang tuanya. Dan ternyata SCP ini antek-antek Sarkar. Berhubung Subarao tidak mau memberikan harddisk itu, akhirnya dia pun tewas. Kejadian berikutnya sungguh mengkampretkan. Semua fakta diputar balik. Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam, pihak kepolisian menyatakan terdakwa penipuan bank Arjun menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen berikut dengan barang bukti yang ditemukan di rumahnya. Dia juga menjadi tersangka pembunuhan di kantor DOT, membunuh polisi yang sedang berjaga di TKP, dan membunuh Subarao. Keren kan? Selamat datang di dunia tipu-tipu ungkap Sarkar. ఛానల్స్ లో బ్రేకింగ్ Awalnya Arjun memang kabur, tapi akhirnya menyerahkan diri. Nah, ini adegan awal film. Rupanya tujuan Arjun menyerahkan diri untuk mencari barang bukti. Dia menyerahkan kunci loker Subarao kepada Kisore, yang ternyata harddisk itu ada di sana. Arjun teringat dengan ucapan Subarao, "Jika kalian ingin melihat seberapa besar jasa saya, pergi ke kantor polisi dan buka loker saya. Di sana kalian bisa menemukan berapa banyak kasus yang sudah saya pecahkan," ujar Subarao. Kisore sempat melihat data itu, ternyata SCP Sarif Khan juga memakai sertifikat palsu untuk masuk ke dalam kepolisian. చెప్పలేదు. Arjun percaya kepada Kisore karena kehidupannya biasa-biasa aja. Yang anaknya ternyata salah satu korban insiden bangunan sekolah ambruk. Kemudian Arjun berhasil kabur. రాస్కల్ నన్ను కొట్టి Dia langsung dikejar-kejar oleh Sarkar. Di waktu yang sama, Arjun menyiarkan live streaming agar publik bisa menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang salah. Lalu dia mengunggah semua data Sarkar ke publik. Di saat Arjun terpojok,
ayahnya dan rombongan media datang tepat waktu. Akhirnya mereka semua yang terbukti menggunakan sertifikat palsu ditangkap. ప్రొఫెసర్స్ పోలీస్ అధికారులు ఉండడం మొత్తం మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. మంత్రి కొడుకు కూడా ఈ రాకెట్ లో ఉన్నాడంటే ఈ గ్యాంగ్ Kemudian posisi TV 99 meroket dari peringkat 46 ke posisi 3. Dan Arjun memutuskan tidak jadi bergabung dengan BBC. Lalu film pun selesai. Film ini menunjukkan untuk membuat sebuah kebohongan menjadi kebenaran itu mudah. Tetapi untuk membuktikan kebenaran itu sangat sulit. Hati-hati guys dengan data kalian karena di zaman sekarang segala sesuatu mungkin terjadi. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Agar kami tidak pensiun, jangan lupa like, komen, dan subrek jika menurut kalian video-video kami cukup menarik untuk ditonton. Dan sampai jumpa di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.